Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak sekalian. Pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan, yaitu memberikan materi tentang neraca saldo. Sebelum saya memberikan materi tentang neraca saldo ini, perlu diingat kembali mengenai tahapan-tahapan akuntansi. Ada 3 tahapan akuntansi. Yang pertama yaitu tahap pencatatan, yang kedua tahap pengiktisaran, dan yang ketiga adalah tahap pelaporan. Untuk penyusunan neraca saldo ini termasuk dalam tahap pengiktisaran. Jadi kita sekarang mulai masuk tahap kedua dalam tahapan akuntansi, yaitu tahap pengiktisaran. Nah, kemarin sudah saya berikan sedikit video pembelajaran tentang posting, yaitu posting dari jurnal umum ke buku besar. Langkah selanjutnya setelah posting selesai kita lakukan, yaitu kita membuat neraca saldo. Apa itu neraca saldo? Bagaimana cara membuat neraca saldo? Apa manfaatnya? Baiklah, ikuti tutorial video pembelajaran berikut ini. Sebelum saya memberikan materi mengenai pengertian neraca saldo dan seterusnya, seperti biasanya, pada video pembelajaran kali ini yang pertama yaitu mengenai tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu yang pertama memahami pengertian neraca saldo, yang kedua memahami manfaat pembuatan neraca saldo, dan yang terpenting yaitu kalian bisa membuat atau menyusun neraca saldo. Yang dimaksud dengan neraca saldo itu adalah daftar yang dipersiapkan untuk melihat kesamaan atau menguji keseimbangan antara jumlah debit dan jumlah kredit pada akun-akun yang ada di buku besar atau the ledger. Jadi saya ulangi, neraca saldo itu suatu daftar, suatu form. Gunanya form itu atau daftar itu adalah dipersiapkan untuk melihat kesamaan atau untuk menguji keseimbangan antara jumlah debit dan jumlah kredit dari akun-akun buku besar. Itu pengertian neraca saldo. Kemudian manfaat. Manfaat membuat neraca saldo itu adalah untuk memberikan informasi yang valid. Saya ulangi, untuk memberikan informasi yang valid untuk menyusun laporan keuangan. Apakah itu laporan laba rugi, laporan ekuitas, atau laporan perubahan modal, dan neraca. Itu yang pertama, ya, memberikan informasi yang valid dalam rangka untuk menyusun laporan keuangan, baik laporan laba rugi, laporan perubahan modal, maupun laporan neraca. Kemudian yang kedua, seperti namanya dalam bahasa Inggris, yaitu trial balance atau neraca percobaan, atau yang lazim disebut neraca saldo. Neraca saldo bermanfaat atau berguna untuk menguji keseimbangan jumlah debit dan kredit yang ada di dalam buku besar, serta membuktikan akurasi perhitungan dalam sistem pembukuan yang berjalan pada setiap periode.
Jadi intinya manfaat neraca saldo itu untuk melihat keseimbangan saldo-saldo yang ada di sebelah debit maupun yang ada di sebelah kredit dari akun-akun buku besar. Sebelum kita melangkah pada tahapan berikutnya, yaitu menyusun laporan keuangan. Kemudian bagaimana langkah-langkah membuat neraca saldo? Cukup sederhana sebenarnya buat langkah-langkah neraca saldo. Yang pertama yaitu pastikan semua data yang ada di jurnal umum sudah diposting. Jadi semua data yang di jurnal dari tanggal yang pertama sampai tanggal terakhir itu sudah diposting semua ke buku besar. Kemudian yang kedua, jika menggunakan akun bentuk 4 kolom atau saldo rangkap, pastikan saldonya telah dihitung dengan benar. Jadi harus dipastikan bahwa saldo yang ada di masing-masing akun buku besar itu sudah benar. Karena kalau saldonya salah, kemudian kita buat neraca saldo, maka neraca saldonya juga ikut salah. Jadi pastikan dulu saldo yang ada di akun-akun buku besar itu sudah benar. Dan juga ingat posisi saldo normalnya. Kemarin sudah dibahas mengenai saldo normal untuk akun harta, akun prive, akun beban, itu saldo normalnya ada di sebelah debit. Ingat. Kemudian untuk akun utang, akun modal, dan akun pendapatan, itu saldo normalnya ada di sebelah kredit. Itu yang harus diingat. Sehingga nanti kalau ada akun harta misalnya, ada akun kas misalnya, kok saldonya posisinya di sebelah kredit, berarti ada yang salah. Demikian juga untuk utang misalnya, kalau setelah dihitung saldonya, kok utang itu saldonya ada di sebelah kredit, berarti juga ada yang salah. Itulah manfaat saldo normal, supaya kita tahu pembukuan kita itu sudah benar atau belum. Kemudian yang ketiga, setelah dipastikan saldonya sudah benar, maka yang terakhir yaitu pindahkan seluruh akun-akun buku besar secara urut berikut saldonya masing-masing, dan juga perhatikan letak saldonya dari masing-masing akun itu, pindahkan ke neraca saldo yang telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian yang dipindahkan saldonya itu yang mana? Karena di kolom saldo di tiap-tiap akun itu angkanya kan banyak. Kalau itu transaksinya lebih dari satu, misalnya akun kas di buku besar itu rata-rata transaksinya banyak, hasil postingannya banyak di situ, tidak hanya satu, bisa ada 4, ada 5. Untuk mengetahui saldo akhir, lihatlah di kolom saldo, yaitu angka yang paling bawah. Ya. Sekali lagi, untuk melihat saldo akhir yang nanti akan dipindahkan ke neraca saldo, lihatlah angka yang paling bawah di kolom saldo. Itu nanti yang harus dipindahkan ke neraca saldo. Dan juga lihat tempatnya, debit dan kreditnya. Itu mengenai langkah-langkah bagaimana kita membuat neraca saldo. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Dari contoh ini, diasumsikan jurnal umum sudah diposting semuanya. Sekali lagi, dari contoh ini, diasumsikan, dianggap bahwa jurnal umum itu sudah diposting semua ke buku besar yang bersangkutan.
Ini ada 7 akun yang ada di buku besar. Sebagai contoh saja, yang pertama akun kas. Perhatikan akun kas. Di sini ada 4 postingan, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 7, tanggal 10. Sekalian saya jelaskan bagaimana mencari saldo. Yang pertama, akun kas ada posting tanggal 1 di sebelah debit. Maka langsung masukkan ke kolom saldo sebelah debit. Yang kedua, ada posting lagi di sebelah kredit. Nah, ini perhatikan. Saldo sebelumnya di sebelah debit 25.000. Ingat, ini posisinya debit. Kemudian ada posting 5.000 di sebelah kredit. Maka karena postingnya ini tanggal 2 ini di sebelah kredit, saldo sebelumnya ada di debit, maka ini mengurangi. Saldo sebelumnya 25.000 dikurangi 5.000, sehingga saldo tanggal 2 menjadi debit 20.000. Tanggal 7 ada posting lagi di debit 2.500. Bagaimana cara menghitung saldo? Saldo tanggal 2 tadi 20.000 debit. Ada posting di sebelah debit. Sama-sama debit. Ini debit 20.000, ada posting di debit 2.500, maka ditambah 20.000 ditambah 2.500 menjadi 22.500. Tanggal 10 ada posting lagi di sebelah kredit. Ingat, ini di kredit. Saldo sebelumnya 22.500, ini saldo debit. Maka 500 ini mengurangi 22.500. Sehingga saldonya pada tanggal 10 menjadi 22.500 dikurangi 500 sama dengan 22.000. Inilah saldo akhir yang dimaksud, yang nanti dipindahkan ke neraca saldo. Ya, jadi sekali lagi kas, saldo akhirnya di sebelah debit 22.000. Ini nanti yang kita pindahkan ke neraca saldo. Berikutnya, perlengkapan salon. Ada posting dari jurnal umum tanggal 2 di debit 5.000. Sehingga masuk kolom debit 5.000. Dan tidak ada lagi posting-posting yang lain. Tidak ada posting selanjutnya, nggak ada. Maka kalau isinya hanya satu seperti ini, maka saldo akhirnya ya 5.000 ini. 5.000 debit, inilah saldo akhir. Nanti dipindahkan ke neraca saldo sebelah debit sebesar 5.000. Sama dengan peralatan salon. Saldonya debit 15.000. Utang usaha. Nah, ini utang usaha. Ada posting tanggal 5 di sebelah kredit. Maka masuk ke kredit 15.000. Bagaimana seandainya ada posting lagi di sebelah debit, misalnya tanggal 6, di sini misalnya 5.000. Bagaimana menghitung saldonya? Kalau ada posting di debit di sini misalnya 5.000, ini tadi kan 15.000 di kredit. Misalnya ada 5.000 di debit. Kredit ketemu debit, maka di sini mengurangi 5.000. Sehingga saldo untuk utang usaha menjadi 10.000. Itu seandainya di sini ada saldo debit mengurangi. Bagaimana kalau ada posting di sebelah kredit? Sama-sama di kredit. Ini saldo 15.000 kredit, ada posting lagi di kredit, misalnya 5.000, maka ditambahkan. Sehingga saldonya di kredit 20.000. Itu seandainya ada posting-posting selanjutnya, ada tambahan posting lagi. Modal berikutnya. Saldonya untuk modal karena hanya ada satu, maka modal saldo yang dipindahkan ke neraca saldo adalah 25.000. Posisi di sebelah kredit.
Kemudian pendapatan salon tanggal 7 ada di posting di sebelah kredit 2.500, maka pindahkan ke sebelah kredit 2.500. Karena tidak ada posting lagi, maka yang dipindahkan ke neraca saldo yaitu 2.500 ini di sebelah kredit. Yang terakhir beban listrik tanggal 10 ada posting sebelah debit 500, maka pindahkan ke kolom saldo debit 500. 500 inilah yang nanti dipindahkan ke neraca saldo di sebelah debit. Karena beban listrik hanya sekali dibayarkan tanggal 10, tidak ada yang lain. Nah, bagaimana penampakan neraca saldonya setelah semua buku besar tadi sudah kita pastikan sudah selesai diposting semua, sudah benar saldonya, maka kita lihat neraca saldonya. Nah, yang pertama untuk neraca saldo, tulis nama perusahaan, kemudian ditulis neraca saldo, periodenya 31 Januari 1998. Ini dari contoh kita. Ini ada KOP-nya ya. Ini namanya KOP neraca saldo. Kemudian bentuknya, bentuk form neraca saldo. Yang pertama kolom nomor akun. Ini nanti diisi nomor akun secara urut. Secara urut. Harta dulu, kemudian utang, modal, prive, pendapatan, beban, urut, tidak boleh diacak-acak di sini. Nama akun, tuliskan nama akunnya, misalnya 111 nama akun kas. Saldonya di sebelah mana? Misalnya kas ada di debit 22.000 misalnya, maka nanti dimasukkan di sini. Nah, tadi kita kembali sebentar ke buku besar tadi. Nah, di sini kas nomor 111, saldo akhirnya per Januari 22.000 debit. Sekarang bagaimana kita mencatat ke neraca saldo? Perhatikan neraca saldonya. Nah, 111 nomor akun kas, kita tuliskan nama akunnya kas, debit 22.000 rupiah. 22.000 rupiah tadi kita ambil dari akun kas, kolom saldo, angka yang paling bawah di kolom sebelah debit. Yang kedua, nah di sini yang kedua, perlengkapan salon nomor 112, saldonya 5.000 debit. Nah, kita tuliskan. Nah, yang kedua, perlengkapan salon debit 5.000. 121 peralatan salon debit 15.000 dan seterusnya. Utang, perhatikan utang posisinya di sebelah kredit 15.000. Kemudian modal 25.000. Pendapatan jasa salon di kredit 2.500. Beban listrik debit 500. Nah, untuk mengetahui kebenaran pencatatan kita sampai dengan pembuatan neraca saldo ini, maka lihatlah jumlahnya. Kalau jumlahnya sudah seimbang, kemungkinan besar sudah benar. Kalau jumlahnya tidak seimbang antara debit dengan kredit, maka mutlak ada kesalahan dalam pencatatan kita. Adalah jumlahnya debit 42.500, kredit 42.500.
kemungkinan besar pembukuan kita sampai dengan pembuatan neraca saldo sudah benar. Demikianlah contoh sederhana bagaimana kita membuat neraca saldo. Untuk bahan latihan, sementara dari video ini tidak ada bahan untuk latihan, nanti untuk latihannya akan diberikan secara terpisah. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua, bisa mempermudah kalian dalam memahami materi-materi akuntansi. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.